ucapin terima kasih untuk majelis sudah membiarkan kami untuk saksi di sini. Terima kasih banyak atas waktunya, dan tadi kita bisa cerita langsung bagaimana Gen Halilintar tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari video yang di cover, karena kita tahu kalau kita meng-cover lagu orang kita tidak mendapat keuntungan, malah kita yang harus modal dari videonya. lumayan gede sih Modalnya malah lebih gede karena kita harus video, editing, kostum, dan tempat produksi musik. produksi juga. Itu dari manajemen akan sangat menghitung itu bukan untuk keuntungan ya. Keuntungan karena permintaan subscriber yang begitu banyak ya nggak? Oke. Jadi permintaan our subscribers it's too much, yang terlalu banyak untuk menanyakan tentang cover dong lagu Cantik ini, karena lagu itu kan membooming juga dan itu lagu Indonesia. Kita sangat bangga juga karena lagu Cantik Indonesia bisa dikenal banyak orang sampai di dalam negeri dan di luar negeri. Jadi kita ingin ikut berpartisipasi gitu. Bagi anak bangsa ya. Tapi sebelumnya ada pertemuan nggak sih sama pihak dari penggugat? Oh iya, itu bagian manajemen. Dari bagian manajemen kita udah bertemu beberapa kali. Dari mulai manajemen yang datang, dua kali juga manajemen yang datang, dan akhirnya ya untuk mengklarifikasi. Dan akhirnya kita sekeluarga juga udah sempat datang ke kantor Naga Suara saat itu. Kita mengklarifikasi di sana, ingin bertemu, ingin belajar, karena kita sangat baru, sangat awam di dunia musik, di dunia hiburan juga kita sangat awam ya Bang ya. Karena memang Gen Halilintar kan juga sebelumnya sempat juga meng-cover lagu-lagu luar negeri yang di request juga oleh banyak masyarakat, dan waktu Gen Halilintar meng-cover memang penghasilannya diambil, tapi kan kita tidak tetap bisa berkarya di YouTube-nya kita masing-masing. Apalagi ini YouTube yang dikelola oleh manajemen yang mungkin manajemen kita ini awam untuk masalah-masalah hukum, copyright dan lain-lain, tapi yang pasti memang pembuatan lagu ini kita manajemen dan talent juga, adik-adik saya tidak mendapatkan keuntungan sepeser pun, tidak seperti yang berita-berita di luar sana kalau kita memberikan ya, untuk soal perubahan lirik itu karena yang menyanyikan banyak dari anak-anak kecil, adik-adik kita, bahkan yang gedenya Bang Atta dan Abi nggak ada dalam video itu karena liriknya itu disesuaikan dengan anak-anak kecil. Bukan maksud ingin merubah sedikit pun konten atau menegatifkan lagu itu, malah ingin lagu itu juga bisa dinyanyikan oleh anak-anak, untuk orang tua, untuk sesama saudara. Sama sekali tidak ada niat untuk menjelekkan lagu tersebut, menyakiti lagu tersebut, karena memang cuman untuk biar gampang dinyanyi anak-anak, lebih masuk liriknya, dan kalau ada penonton yang anak-anak juga lebih family friendly ya. Karena lagu kita juga yang dijaga ya. Oh iya, lagu kita yang dijaga. Ya sebenarnya kalau kita mau lihat juga kan dijaga itu banyak juga yang cover dan berubah lirik. Nah itu cuman karena kita merasa nggak perlu kan, Ya, dan message-nya selagi itu message-nya masih bagus, kita tidak mengambil sedikit pun. Kalau orang mau cover aja. Kalian bisa ngambil keuntungannya seberapa pun banyaknya. Bahkan ada yang sampai 40 juta ya anak-anak pesantren yang gitu. Ya, ada yang view-nya udah 40 juta untuk meng-cover lagu Gen Halilintar. Itu juga ditukar liriknya. Liriknya Dia yang benar benar dirubah malah. 100% dirubah. Tapi menurut aku itu kreativitas mereka, dan mereka anak-anak udah keren. Ya masih positif. Tak dari pihak penggugat katanya ada permintaan untuk video klarifikasi dan permohonan permintaan kerjasama. Itu benar nggak sih? Benar, Bang. Pihak label menawarkan itu Wah, saya tidak tahu. terkait video klarifikasi dan Kayaknya itu manajemen kita. Saya Jadi tidak belum- tahu, dan kalau misalnya penawaran itu baik, ya biasanya saya suka menerima asalkan penawarannya baik, kerjasamanya baik. Tapi kalau misalnya penawarannya mungkin tidak cocok atau bagaimana, mungkin Tapi manajemen sejauh ini sih kita belum ada Iya, saya tidak- agreement untuk kerjasama. iya, saya Tapi tidak kita ada. udah bikin ya klarifikasi untuk video itu di YouTube channel. video sedikit. mungkin ada Rek. tambahan. Mungkin ada tambahan dari Bang Sunan. Bang, Ya, kami dari kuasa hukum yang pertama sangat menyayangkan ya, karena cover lagu itu kan bukan hanya
banyak, ya. Pokoknya kalian juga tahu. Tetapi kenapa? Yang sini kita bertanya, kenapa hanya Gen Halilintar yang digugat? Kenapa tidak YouTube juga digugat? Kenapa tidak juga yang lain-lain? Bahkan puluhan, bahkan ratusan itu digugat. Ada apa nih pertanyaan kami? Ya, kami juga minta supaya ini juga harus fair. Kalau memang Gen Halilintar digugat, ada juga tergugat 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Karena apa? Hukum itu equal, hukum itu harus sama. Jangan klien kami, Gen Halilintar aja yang digugat. Persoalannya begini, pertanyaan kami. Di mana kita tahu sebuah lagu penciptanya itu siapa? Alamatnya di mana supaya kita minta izin? Apalagi ini orang awam semua. Ada lagu lagi viral, anak-anak kecil ini lagi diminta supaya untuk menghibur, kreatif. Kenapa kreatif mereka itu dibatasi? Nah, kenapa? Bahkan digugat. Bayangkan mereka harus datang ke sini untuk membela bapak mamanya, keluarganya. Untuk apa? Karena ini kan seolah-olah membatasi kreativitas orang. Pertanyaan izin atau tidak? Pertanyaan saya, apakah kita masyarakat Indonesia tahu siapa pencipta lagunya? Tinggalnya ada di mana? Orangnya siapa? Tidak semua orang tahu. Justru itu kita mau sampaikan supaya ini fair. Ya, kita minta jangan hanya Gen Halilintar aja, ya, digugat. Gugat semua termasuk YouTube-nya digugat. Juga yang mengcover semua lagunya. Jadi biar equal. Jadi kita juga tidak merasa bahwa keluarga atau Gen Halilintar ini hanya didiskriminasi oleh salah satu pihak. Bang Atta udah sering mengcover lagu, ini baru kali ini diperkarakan atau sebelumnya gimana sih Bang? Kalau saya pribadi jarang mengcover, tapi setahu saya keluar manajemen Gen Halilintar sering memberikan ide untuk mengcover lagu, tapi biasanya tidak pernah sama sekali seperti ini, dan ini pertama kali. Karena kita tahu kalau kita mengcover dan manajemen tahu kalau kita mengcover penghasilannya adalah untuk yang pencipta. Kita bantu untuk Sedikit terakhir, pesan dari adik-adik. sedikit kan kamu dekat dengan keluarga Mas Anang, kan dia sebagai musisi, kamu minta saran juga sih kan masalah musik ini gimana sih? Minta saran nggak? Ada, saya minta saran. Gimana tanggapan dari Mas Anang? Ya banyak lah yang kita perbincangkan, cuman nggak bisa kita ngomong. Ayo, harapan dari adik-adik apa? Harapan apa? Malu. Soleh. What do you want to talk? Iya, support. Dia nggak ngerti. Tak, Sedikit support Anang tak? iya. Mas Anang support kamu gimana sih? Support kamu gini sedikit aja. Alhamdulillah saya dapat banyak support dari masyarakat. Terima kasih sampai hari ini, sampai detik ini, tadi sampai sidang banyak sekali support dari masyarakat dan dari Mas Anang juga. Mbak Santi, Mbak Santi juga support Mas Support, Anang. alhamdulillah. Aurel, Support juga semua. Seperti apa tuh? seperti apa? Tak? Aurel supportnya seperti apa? Sedikit dong. Apa kata? Sebentar, dia mau ngomong. Iya kan? Apa nak? Apa saya? Hukum dua aku dan jangan hukum keluarga aku. Oh iya gitu. Oke. Apa tak? Kita supportnya Aurel gimana sih kamu? Baik. Semua. Jadi setuju semua tak? Sedikit dong tak tentang sedikit aja tak Aurel tak? Oke, rilis. Siapa nih? Mohon maaf. Nggak bisa. Sampai ketemu nanti aku bakal ada program spesial. Bakal baca nominasi ini bareng Iya. sama Aurel sendiri. Apa sih aja sih yang bakal disiapin Pak? Ata, gimana tak persiapan membaca nominasi gimana tak? Ya, nanti aku bahasnya segera karena aku masih berbincang di konsepnya. Ya udah bawa aja kan tanggal 20 Mobil hijaunya lagi bengkel. Bang Lima.